Kita lari yang dekat jalan besar, saya bilang Masjid Jami ya, Masjid Jami ya yang di Kopelma tuh. Iya. Lari ke Masjid Jami. Alhamdulillah setelah itu lari, berselang berapa menit kemudian ya, setelah air tsunami naik, saya lari dalam posisi sempat menginjak air tsunami itu karena sudah Mulai naik udah airnya mulai ya. naik airnya. Nah itu sekitar 10 menit kemudian dikatakan, "Kak, banyak sekali mayat." Tiba-tiba berdatangan mayat lah kan. Orang membawa mayat. Iya. Ya kan? Mayat itu di trotoar itu diletakkan begitu saja dan dalam jumlah yang banyak. Iya, betul mayat, saya bilang. Iya, Kak. Oh iya, mungkin yang dekat dengan laut, saya bilang. Ayo Kak, kita itu diajak dengan, ingat saya waktu itu Wahidah ya, di asrama. Ayo Kak, kita ikat tangan mayat, tangan jenazahnya. Nanti kalau enggak, kan memang begitu ya di ini karena kita nggak tahu kapan jenazah itu akan dikubur. Ayo, udah itu karena banyak sekali jenazahnya kami nggak lagi. Karena memang datang terus nak. Iya. Datang, alhamdulillah ya Allah kami diselamatkan sementara saudara kami dalam kondisi yang nggak diketahui oleh saudaranya. Iya. Ya. Jadi apa simbol di situ jenazah dalam bentuk yang beraneka ragam. Bentuk jenazahnya, mohon maaf ya, kita maksudnya bukan bicarakan tapi apa yang bisa kita ambil pelajaran. Ternyata ketika Allah ingin memanggil kita ya, itu tanpa diberitahukan dulu kepada kita, artinya kita harus selalu siap dengan iman dan amal tentunya. Jadi apa dikatakan, ayo Kak kita ikat, ini udah banyak sekali jenazahnya, saya katakan. Sudah banyak sekali jenazahnya. Saya khawatir dengan kondisi kita pakaian pun nggak tadi kan kita nggak bawa apa-apa. Kan? Kita ayo ke atas biar ditangani oleh yang laki-laki, saya katakan. Kita ke atas dan kami lebih di bagian informasi. Jadi mendata semua saudara-saudara kita yang selamat. Oh, si Pulan data nama-nama yang selamat kami data. Nanti kan ada yang kita entah dari daerah mana. Nak kenal si Pulan. Nak kenal Wahyuni. Nak kenal si Anissa. Nak kenal si Pulan. Kamu ditinggal di mana? Kan orang pada mencari keluarga yang selamat. Sementara saya dicari bukan sebagai keluarga yang selamat oleh adik saya. Saya dicari sebagai jenazah. Karena saudara saya paham ya. Ketika itu saya dalam posisi sedang belajar dan saya sedang bekerja di bawah Bapeda ya, penyuluh Bapeda, Pembangunan Masyarakat Mulia Sejahtera, penyuluh PMMS. Atau Pembangunan Masyarakat Mulia Sejahtera di Lampasih, Aceh. Biasanya tuh kalau malam minggu itu saya diajak ketika penyuluh di situ, saya diajak nginap di tempat teman karena kebetulan bendaharanya itu Ustazah Baitur Rahman, teman dekat saya. Ketuanya itu Dr. Saipul ya, sekarang dosen di Fakultas Hukum Unsia. Jadi apa saya katakan, simbol nama teman itu diumumkan semua ya kan, kita data semua, kita sampaikan ke panitia. Jadi besoknya saya dicari oleh adik saya. Dia hanya tahu adik saya itu saya pakai gelang emas ya, warna kuning. Jadi setiap jenazah saya tadi mengikat jenazah. Adik saya membuka tangan jenazah. Bukan ingin mencari gelang emasnya karena kan wajah kadang berlumpur. Nggak nampak lagi apa ya ini kakak saya apa enggak. Jadi dia membuka-buka wajah setiap jenazah. Hari ketiga baru jumpa dengan saya. Sementara adik saya yang dari kampung ini, kami ketika di Banda Aceh itu 3 orang ya. 1 orang di asrama IPO, saya di asrama IAIN, dan saudara saya satu lagi Zulkarnain itu di membangun balai pengajian dengan Tengku Jim ya.
Tapi dicari-cari nggak dapat jenazahnya. Hari ketiga berjumpa, oh alhamdulillah kakak selamat. Saya sempat cari jenazah kakak kemarin, karena memang banyak sekali kan, bisa jadi mungkin kakak entah karena saya orangnya memang aktivitas lumayan ini ya sambil mahasiswa ya seperti kalian lah kan, sebagai penyuluh masyarakat bisa jadi mungkin saya ada juga desa binaan saya di Podiamat. Itu Podiamat itu tahu gak adik-adik Podiamat, guru apa yang daerah Alunaga. Daerah Alunaga ya, daerah Podiamat itu. Bisa jadi mungkin di sana kakaknya bawa air ke sini. Jadi mungkin itu dugaan ya. Iya. Tapi alhamdulillah, saya alhamdulillah termasuk orang yang diselamatkan Allah ya kan. Tapi ketika saya menginikan kembali ya, bagaimana Allah memberi musibah itu serta merta. Orang terhenyak seketika ya, seketika, sehingga bertanya dengan gempa yang sangat dahsyat itu kan, sebenarnya sudah ada itu peringatan Allah dalam surat Al-Zalzalah ya. Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Iza zilatil ardu zilzalaha ya kan, ketika Allah menggoncangkan bumi dengan goncangan yang dahsyat ya kan. Sudah ada peringatan Allah, tapi kadangkala ya kita abai. Tapi dalam konteks ini saya lebih memahami tsunami atau gempa yang terjadi di Aceh ya. Tsunami dan gempa yang terjadi di Aceh itu sebagai pelajaran berharga bagi kita ya, sebagai musibah dan pelajaran. Jadi saya tidak menganggap itu sebuah kutukan Allah, terserah orang menilai ya kan. Fakta kita melihat hari ini Aceh bangkit ya kan, itu fakta. Mudah-mudahan satu harapan kita ya kan, bagaimana gempa dan tsunami Aceh ini membawa pelajaran untuk generasi berikutnya, sebagaimana saudara kita ya di Simelu tadi. Kan tadi kita bicara simbol dan kearifan. Saudara kita di Simelu itu berhasil membaca simbol, berhasil membawa kearifan bagi generasinya hari ini. Ya, terutama di 26 Desember, Ahad 26 Desember itu. Artinya banyak yang anak cucunya yang selamat. Berkat apa? Karena dulu mereka sudah pernah digoncang oleh goncangan yang sangat dahsyat juga sebelumnya, tahun 1907. Jadi ketika tahun 1907 saudara kita di di Simelu itu dengan goncangan yang maha dahsyat itu, mereka banyak korban seperti Aceh secara umum di 2004. Jadi mereka jadikan itu sebagai pelajaran dan diturun-temurunkan. Jadi mereka menjadikan itu sebagai pelajaran dan dijadikan kearifan berupa turun-temurun dalam bentuk syair. Kita bagaimana pula hari ini, ya kan? Tsunami 2004 Ahad 26 Desember 2004 juga seyogianya ya. Bisa simbol-simbol yang ada itu bisa menjadi pelajaran, itu musibah, dan itu bisa menjadi pelajaran dan bisa menjadi kearifan untuk generasi selanjutnya. Jadi artinya apa yang ditinggalkan hari ini, banyak peninggalan yang ditinggalkan. Di antaranya memang bukan kearifan secara bahasa sih kan. Gedung tsunami misalnya yang dibangun oleh Bapak Ridwan Kamil ya kan, Gubernur Jawa Barat ya, mantan ya. Jadi beliau kan membangun museum tsunami itu dengan gedungnya itu dengan mengadopsi bagaimana kisah tsunami itu. Misalnya ada terowongan doa ya kan, bagaimana di dalam terowongan itu lantunan ayat Al-Quran yang tidak putus-putusnya. Sebagai apa itu makna simbolnya itu? Itu kan simbol supaya
Aceh, ingat kamu dengan Allah. Serta-merta Allah bisa saja mendatangkan musibah yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Itu terus ada terowongan menuju ke terowongan seolah-olah dengan gelombang-gelombang air laut itu ya, kalau kita melihat itu juga memunculkan simbol juga di situ kan, di gedung tsunami itu simbol apa yang dimunculkan? Nah, inilah Aceh pernah diterpa musibah bencana yang maha dahsyat yang merenggut ratusan ribuan 2.000-an lebih korban. Belum lagi harta benda, belum lagi infrastruktur ya, listrik nggak hidup. Nah, bisa kita bayangkan kalau sekarang 15 menit nggak hidup listrik, dulu berhari-hari, ya kan saudara kita, berhari-hari kita nggak merasakan listrik dulu ketika tsunami terjadi. Apalagi nanti ada replika yang berupa peninggalan juga ya, berupa lukisan-lukisan, berupa gambar-gambar. Itu kalau di museum lebih lengkap berupa itu. Terus yang lebih hebatnya lagi, peninggalan Allah berupa simbol apa? Berupa simbol kubah masjid yang diselamatkan. Ya kan? Masjidnya hilang, kubahnya terdampar ke tempat lain. Itu simbol apa? Simbol, hai Aceh, hai Muslim Aceh, ingat ya, rumahku adalah masjid. Nah, beribadahlah kalian. Dan sangat banyak ya, gedung-gedung yang lain hilang, sementara masjid banyak yang memang tinggal, termasuk di Uleli ya, masjidnya ada. Walaupun ya ada rontok, ada yang artinya masih berdiri. Ada yang berupa jubah berupa tadi yang kubah, tapi ada yang utuh, yang lebih banyak yang utuh juga. Di Masjid Oman Al-Ma'mur Melamprit juga berubah, kubahnya rontok tapi masjidnya ada, dan hari ini dibangun lebih indah oleh saudara kita dari negara Oman, ya kan? Jadi artinya itu simbol untuk kita. Masjid adalah simbol pendekatan diri kita kepada Allah. Serta-merta Allah kapan saja bisa memanggil kita, bisa mendatangkan bala yang lebih dahsyat. Lantas apa lagi simbol yang ditinggalkan? Simbol kekuatan yang maha dahsyat itu yaitu berupa kapal apung. Kapal apung. Siapa pula yang bisa gerakkan dari tengah laut menggerakkan ke darat, ya? Jadi itu banyak sekali simbol-simbol. Itu layaknya harus jadi simbol kearifan untuk generasi. Ya. Nah, sahabat Assalam ya, karena tadi juga kita udah berbicara mengenai simbol. Nah, kita akan bahas mengenai simbol-simbol lain nih yang tentunya sesuai banget sama materi kita dan juga tema kita di hari ini tentunya, dan kita akan lanjut lagi sahabat Assalam setelah yang satu ini. Ya, masih di 107,9 FM Radio Assalam, Radio Ketanyo, tentunya masih bareng sama Vivi sahabat Assalam dalam program Assalam Talk. Dan kita bakal lanjut lagi nih sahabat Assalam terkait mengenai tema kita di hari ini, yaitu tentang tsunami ketika simbol komunikasi dan kearifan tak dipahami. Nah, Ibu tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwasanya yang menyebabkan masyarakat Aceh ini banyak berjatuhan korban, ya. Artinya karena masyarakat Aceh pada saat di tahun 2004 tersebut tidak memahami simbol-simbol atau mungkin kode-kode dari alam, tentunya berbeda sekali dengan masyarakat Simelu ya. Jadi memang ada beberapa syair-syair yang diturunkan dari generasi ke generasi yang menyebabkan minimnya korban. Nah, kalau untuk dari kenapa gitu Bu, simbol-simbol ini tidak dipahami gitu pada saat itu sehingga membuat Aceh gitu banyak menjatuhan korban pada saat itu. Yang pertama kalau khusus Banda Aceh ya, kalau khusus paling banyak kan Banda Aceh ya, Banda Aceh yang paling banyak korban tuh. Kenapa Banda Aceh yang paling banyak korbannya? Itu Melabuh juga ya, Melabuh dan beberapa tempat lainnya, seluruh Aceh itu, pesisir seluruh Aceh. Yang pertama, simbol komunikasi itu tidak diwariskan kalau menurut saya. Beda dengan saudara kita di Semelu. Saudara kita di Semelu yang pertama sudah mengalami masalah besar di tahun 1907. Itu menjadi pelajaran berharga bagi mereka. Pelajarannya itu diwariskan dalam bentuk bahasa lisan, dalam bentuk syair, ya kan, dalam bentuk syair.
apa istilahnya, kalau dalam bahasa Aceh ya, kalau bahasa Indonesia kira-kira begini, air laut naik, wahai saudaraku, mari segera ke gunung, mari lari kita ke bukit, kira-kira begitu bahasanya. Jadi sementara kita nggak ada itu. Kenapa nggak ada? Yang pertama, yang ada di Banda Aceh dan hari ini sudah bercampur, kan? Multikultur kita ya, entah dari berbagai daerah udah kumpul di sini, anak kuliah atau yang bekerja ya kan. Nah, jadi itu juga satu persoalan. Dan mungkin ya tadi tidak dalam berbagai daerah yang berbeda, dan selanjutnya memang ya kita tidak mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan gempa. Tentunya kalau sudah mempelajari sebelumnya tentunya kan sudah mengetahui oh kalau ini gempa, ini tanda-tanda akan terjadi apa, walaupun kita nggak tahu persis apa kejadiannya. Misalnya ketika gempa pertama itu yang saya sebutkan tadi, burung-burung itu pada 25, udah di awal tanggal 25 Desember ya, itu burung nggak kembali ke sarangnya Lambadalu. Tapi orang yang paham itu tahu ini ada perkara besar yang akan terjadi. Allah sudah menyampaikan simbol komunikasinya melalui ayat-ayat kauniyah berupa bahasa alam, ya kan, bahasa alam. Nah, bagi orang yang sudah paham itu sudah bisa mempersiapkan. Yang selanjutnya di detik 26 Desember itu sendiri, ketika gempa itu, sebelum gempa setelah gempa itu air laut itu kan surut ke laut. Maksudnya bukan naik langsung ke darat dia serta-merta, enggak, sehingga ikan-ikan pada nampak itu. Orang yang bermain kan biasanya kita hari Minggu ya di Banda Aceh ya, atau yang dekat-dekat dengan pesisir laut kan orang pada ke pantai ya, untuk ya macam-macam lah kan, untuk berlibur dan sebagainya, bersama keluarga atau sahabat dan sebagainya. Jadi ketika melihat ikan pada nampak, semua orang lari ke laut untuk kutip ikan. Karena apa? Efek tak paham simbol tadi kan, itu kan tak paham simbol juga. Sementara air itu udah tegak ke atas. Setelah tegak baru terhempas langsung ke pantai sampai berapa puluh meter itu ya. Nah, jadi itu karena kegagalan tidak berhasil membaca simbol, dan simbol yang ada itu juga tidak diwariskan berupa kearifan. Jadi alhamdulillah ya kan, dari musibah tsunami 2004 ya, 26 Desember 2004 itu pelajaran berharga bagi kita hari ini. Banyak dalam catatan sejarah hari ini berupa buku dicatat, berupa hasil karya gedung apa? Gedung escape building. Itu berupa gedung penyelamatan. Mesinnya gempa kena belum, di samping yang dekat ke masjid lari ke masjid, yang dekat ke escape tadi building tadi lari ke situ untuk penyelamatan setidaknya. Itu simbol-simbol berupa gedung yang ditinggalkan oleh generasi, oleh BRR dengan pemerintah Nanggro Aceh Darussalam ketika itu ya, membangun rehab rekon ya, membangun kembali Aceh. Jadi Aceh bangkit, Aceh bergerak. Begitu juga seyogianya masyarakat Aceh hari ini terus bergerak, jangan terus berdiam diri mengharap bantuan dari orang. Walaupun ketika tsunami itu banyak sekali bantuan yang datang, tapi artinya bantuan itu dengan gerak kita hari ini bisa memperkuat eksis Aceh ke depan, Aceh bangkit yang lebih baik sebelumnya. Dari sisi jiwanya, dari sisi raganya, dari sisi segalanya, bahwa Aceh kuat menghadapi persoalan apapun. Karena memang Aceh pernah ditimpa berbagai persoalan ya. Kita sebelumnya daerah operasi militer ya kan, bagaimana hilang nyawa tembak menembak kan. Tapi ketika tsunami serta merta mudah sekali kalau Allah mau mencabut.
Tapi efek dari simbol ketika tsunami itu terjadi juga itu daerah Lunga tuh. Orang Gam itu cerita teman saya, orang Gam itu mengambil jenazah polisi ya. Artinya ada kekompakan. Allah memunculkan rasa kemanusiaan di setiap kita, ya kan, di setiap warga Aceh maupun di setiap pendatang untuk berbuyung-buyung membantu saudara kita. Jadi simbol kearifan yang hari ini ada betul-betul kita maknai dan kita wariskan. Ada berupa tulisan, jurnal, buku, berupa karya, berupa gedung, berupa masjid diramaikan. Masjid yang hari ini simbol yang pernah ditinggalkan Allah itu bukan untuk dilihat-lihat ke Masjid Raya itu untuk foto-foto tempat wisata saja, wisata religi, tapi artinya masjid itu diisi dengan takarub ya, mendekatan diri kepada Allah. Jadi artinya simbol yang ada itu betul-betul dimaknai, diwariskan dan diaplikasikan oleh warga Aceh. Selanjutnya menjadi Aceh yang lebih semangat, harus bangkit dan tunjukkan orang sudah berbuat terbaik untuk kita. Mari kita suatu saat kita juga membalas yang terbaik bagi saudara-saudara kita. Allah bisa saja memberikan musibah dimanapun ya. Jadi artinya kita bisa terima uluran tangan dari orang lain, juga kita harus bisa membantu juga saudara kita di tempat lain. Demikian. Jadi berbagi. Orang berbagi ke kita, kita juga bisa berbagi ke orang lain. Jadi demikian. Jadi simbol itu harus dimaknai. Nah itulah dia ya sahabat Assalam ya, seperti yang udah disampaikan oleh Ibu tadi ya, bahwasanya memang simbol tersebut harus dimaknai, diwariskan dan juga diaplikasikan. Dan sahabat Assalam, inilah dia